Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Harista Patni, nomor absen 31 dengan NIM 2311031371 dari kelas B1 Denpasar bersama murid saya. Perkenalkan, nama saya Iko Brahmawita Lapande, kelas 6. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengajar kelas 6 bab 4 mengenai Indonesia dan masyarakat dunia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Topik yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu hubungan antar negara. Nah, hubungan antar negara itu apa? Jadi hubungan antar negara adalah interaksi yang terjadi antara dua atau lebih negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Hubungan ini bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara serta menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Lalu ada bentuk-bentuk hubungan antar negara. Nah, hubungan antar negara dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada hubungan bilateral. Hubungan bilateral ini adalah hubungan antara dua negara yang saling menguntungkan. Contohnya kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, yang kedua ada hubungan multilateral. Hubungan yang melibatkan banyak negara biasanya dalam kerangka organisasi internasional. Contohnya ada keanggotaan Indonesia di PBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang ketiga ada hubungan regional. Hubungan antara negara dalam satu kawasan geografis tertentu. Nah, contohnya itu ASEAN. Lalu yang keempat ada hubungan global. Hubungan yang mencakup seluruh dunia, biasanya dalam isu-isu global seperti perubahan iklim atau perdagangan internasional. Contohnya Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada contoh kerjasama antar negara. Apa saja yang adik ketahui mengenai contoh kerjasama antar negara? Contoh kerjasama antar negara yang saya ketahui ada satu, bidang politik dan keamanan. Ada NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan ARF, ASEAN Regional Forum. Yang kedua, di bidang ekonomi ada WTO, World Trade Organization, dan APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dan pertukaran pelajar antar negara. Ya, pintar. Kemudian ada tantangan dalam hubungan antar negara. Yang pertama ada konflik kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan dapat memicu ketegangan seperti sengketa wilayah atau perang dagang. Terus yang kedua ada globalisasi. Nah, globalisasi ini dapat meningkatkan ketergantungan antara negara tetapi juga menimbulkan persaingan yang ketat. Lalu yang ketiga ada isu lingkungan. Nah, perubahan iklim dan bencana alam memerlukan kerjasama global, tetapi seringkali sulit dicapai karena perbedaan kebijakan. Nah, oke, kita lanjut ke topik yang kedua. Dari topik kedua itu ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Kerjasama yang pertama itu ada kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu Indonesia sebagai negara anggota pendiri ASEAN. Nah, ASEAN ini memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini bertujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi, meningkatkan stabilitas politik, serta memperkuat kerjasama sosial budaya. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk menjaga
perdamaian dan stabilitas kawasan melalui diplomasi yang konstruktif. Contohnya itu kerjasama di ASEAN, yaitu ada ASEAN Economic Community atau AEC. Itu Indonesia terlibat dalam inisiatif untuk menciptakan pasar dan basis produksi tunggal, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi regional. Yang kedua ada ASEAN Political Security Community atau APSC. Dalam forum ini Indonesia memperjuangkan penyelesaian sengketa secara damai, memerangi terorisme, serta meningkatkan stabilitas kawasan. Terus contoh kerjasama yang ketiga ada kerjasama bilateral dengan negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki hubungan erat dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Di bidang perdagangan, Indonesia banyak berkolaborasi dengan negara ini dalam mengembangkan industri dan infrastrukturnya. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia. Nah, Indonesia memiliki hubungan kuat dengan negara-negara besar di ASEAN seperti Cina, Jepang, dan India. Contoh kerjasama di negara Cina, Indonesia dan Cina memiliki hubungan yang intens terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan infrastruktur. Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dan Indonesia menjadi bagian penting dari proyek Belt and Road Initiative atau BRI, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan energi. Nah, yang kedua ada kerjasama di negara Jepang. Nah, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang kuat dalam sektor industri, perdagangan, serta kerjasama dalam teknologi dan pendidikan. Jepang juga merupakan salah satu investor utama di Indonesia. Lalu contoh kerjasama yang ketiga, contoh kerjasama di negara India. Kerjasama Indonesia dengan India berkembang pesat, khususnya dalam bidang perdagangan, teknologi, pendidikan, dan budaya. Kedua negara ini saling memperkuat hubungan melalui pertukaran budaya dan meningkatkan hubungan dagang. Oke, lanjut kerjasama dengan negara-negara di dunia barat. Indonesia juga memiliki hubungan yang sangat penting dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pertahanan. Nah, negara-negara ini seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa lainnya merupakan mitra strategis Indonesia di banyak sektor. Nah, adik masih ingat bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa? Coba adik jelaskan. Hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki hubungan yang luas dalam bidang perdagangan, pendidikan, budaya, dan keamanan. Amerika Serikat juga merupakan mitra penting Indonesia dalam penyelesaian masalah global seperti perubahan iklim, pemberantasan terorisme, dan reformasi sistem ekonomi. Kalau hubungan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa, Indonesia berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam berbagai inisiatif, termasuk penguatan sektor perdagangan, bantuan pembangunan, serta isu lingkungan. Negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Prancis juga bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang energi terbarukan, teknologi, dan pertanian. Oke, bagus. Berikutnya terdapat peran Indonesia dalam organisasi internasional. Nah, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai organisasi internasional baik regional maupun global. Indonesia tidak hanya menjadi anggota dalam forum-forum internasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Nah, contoh kerjasama multilateral apa saja yang kamu masih ingat? Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, World Trade Organization (WTO),
dan ASEAN Regional Forum (ARF). Ya, terus apa yang kamu ketahui dari contoh kerjasama itu? Coba dijelaskan sedikit. Jadi contoh kerjasama multilateral yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia adalah anggota PBB yang aktif berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia, terutama melalui misi perdamaian PBB. Indonesia juga mendukung resolusi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, G20. Sebagai negara anggota G20, Indonesia berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Indonesia juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi perubahan iklim dan ketahanan pangan global. Yang ketiga ada World Trade Organization (WTO). Indonesia aktif dalam WTO untuk memperjuangkan kepentingan perdagangan bebas dan adil. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk memastikan akses yang lebih baik ke pasar global dan mendorong reformasi dalam sistem perdagangan dunia. Yang keempat ada ASEAN Regional Forum (ARF). Indonesia berperan aktif dalam forum ini untuk meningkatkan kerjasama keamanan di kawasan Asia Pasifik, termasuk mengatasi ancaman terorisme, perompakan laut, dan proliferasi senjata. Baik, kita lanjut ya ke topik ketiga, yaitu warisan budaya Indonesia yang pentingnya. Warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Masih ingat apa saja budaya yang diakui oleh UNESCO? Masih ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, batik, wayang kulit, angklung, tari saman, kebaya. Itu saja yang saya tahu, Bu. Ya, bagus. Jadi warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1961. Dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Syailendra. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Reliefnya yang kaya akan ajaran Buddha dan stupa megah menjadikannya simbol harmoni antara seni, agama, dan arsitektur. Yang kedua ada Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Yogyakarta yang juga mendapatkan pengakuan UNESCO pada tahun 1991. Merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Didirikan pada abad ke-9, kompleks candi ini terkenal dengan relief epos Ramayana, menjadikannya tak hanya situs arkeologi, tetapi juga pusat kegiatan budaya dan keagamaan. Yang ketiga ada batik. Batik Indonesia memperoleh pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Setiap motif batik memiliki makna filosofis yang mencerminkan kehidupan, nilai-nilai, serta kearifan lokal. Pelestarian batik terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang juga diakui oleh UNESCO. Nah, ada yang keempat itu wayang kulit. Pada tahun 2003, wayang kulit diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Seni pertunjukan ini menggabungkan seni mendongeng, musik gamelan, dan pesan moral yang menjadikannya media edukasi dan hiburan yang kaya akan tradisi Nusantara. Yang kelima ada angklung. Nah, angklung ini merupakan alat musik tradisional berbahan bambu, mendapatkan pengakuan UNESCO pada tahun 2010.
Instrumen ini dimainkan secara ansambel mencerminkan harmoni dan kerjasama. Angklung sering digunakan dalam upacara adat dan berbagai pertunjukan seni. Yang keenam ada tari saman. Tari saman berasal dari Aceh, diakui UNESCO pada tahun 2011. Tarian ini dikenal dengan gerakan cepat dan ritmis yang sering digunakan untuk mempererat hubungan antara warga serta merayakan hari besar keagamaan. Yang ketujuh ada noken Papua. Noken ini merupakan tas tradisional khas Papua, diakui UNESCO pada tahun 2012. Dibuat dari serat kayu yang dianyam, noken melambangkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat Papua. Tas ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membawa hasil panen hingga barang sehari-hari. Terus yang kedelapan ada kapal pinis. Nah, kapal pinis tradisional ini berasal dari Sulawesi Selatan, diakui UNESCO pada tahun 2017. Proses pembuatannya mencerminkan keahlian maritim nenek moyang Indonesia, menjadikannya simbol solidaritas dan tradisi pelanggaran bangsa. Oke, yang kesembilan ada musik gamelan. Musik gamelan ini diakui UNESCO pada tahun 2021. Gamelan ini merupakan orkestra tradisional yang berasal dari Jawa dan Bali. Musik harmoninya sering digunakan dalam upacara keagamaan, tari, dan teater internasional. Musik harmoninya sering digunakan dalam upacara keagamaan, tari, dan teater tradisional. Yang ke-10 ada Reog Ponorogo. Reog Ponorogo ini pada tahun 2024, Reog Ponorogo dari Jawa Timur mendapatkan pengakuan UNESCO. Seni pertunjukan ini memadukan tarian musik gamelan dan kostum spektakuler seperti topeng singo barong yang ikonik. Terus yang ke-11 ada kebaya. Kebaya resmi diakui UNESCO pada tahun 2024 sebagai warisan budaya tak benda. Sebagai pakaian tradisional, kebaya melambangkan keanggunan dan keberagaman budaya Indonesia yang tetap relevan dari masa ke masa. Nah, adapun jenis budaya di Indonesia. Budaya adalah seperangkat norma, nilai kepercayaan adat istiadat, serta kesenian dan pengetahuan yang diwariskan dan dibagikan oleh suatu kelompok masyarakat. Ini mencakup cara hidup, bahasa, pakaian, makanan, dan ekspresi seni yang membentuk identitas dan keunikan suatu komunitas. Masih ingat dua jenis budaya di Indonesia apa saja? Masih. Budaya benda dan tak benda. Ya, budaya benda itu seperti apa? Budaya benda adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan. Contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, kalau budaya benda itu seperti apa? Berupa praktik, ekspresi, keterampilan atau pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita seperti tarian, pertunjukan wayang, hingga keris dan batik. Ya, jadi budaya benda adalah warisan yang bisa dilihat dan disentuh seperti candi atau taman nasional. Sedangkan budaya tak benda adalah warisan yang berupa praktik, ekspresi, dan pengetahuan seperti tarian, wayang, keris, dan batik. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan kepada adik. Itu adalah materi Indonesia dan masyarakat dunia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om.